Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna min karamika 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna al-kitaba wal hikmah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri yang dirahmati oleh Allah, ini adalah pertemuan pertama kita dalam pelajaran ilmu sharaf. Dalam pelajaran ilmu sharaf, kita akan membahas tentang, khususnya di pertemuan ini, yang pertama nanti akan berbicara tentang definisi ilmu sharaf itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan istilah-istilah dasar di dalam ilmu sharaf. Nanti ada yang namanya wazan, ada mauzun, dan juga ada tasrif. Kemudian nanti ada makna dasar dari setiap makna, dari setiap kata. Kemudian juga ada jenis-jenis tasrif. Oke, kita langsung masuk ke definisi ilmu sharaf. Ilmu sharaf adalah salah satu cabang ilmu penting yang harus dikuasai dalam mempelajari bahasa Arab. Dengan ilmu ini, kita dapat mengetahui bentuk perubahan dari suatu kata. Contohnya seperti berikut. Dari kata fa'ala berubah menjadi yaf'ulu, kemudian berubah menjadi fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul. Itulah perubahan kata. Ilmu sharaf adalah ilmu yang menerangkan tata cara merubah suatu kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain untuk menghasilkan makna yang berbeda-beda. Coba perhatikan yang ada di layar. Perubahan dari kata kataba, kemudian menjadi yaktubu, kemudian menjadi katibun. Itulah nanti yang akan dijelaskan dalam pelajaran ilmu sharaf. Istilah dasar ilmu sharaf. Yang pertama adalah wazan. Wazan adalah suatu rumus baku di mana setiap kata kerja nantinya akan masuk ke salah satu dari wazan yang ada. Atau bisa juga disebut dengan bab. Kita perhatikan contoh yang ada di layar, yaitu ada wazan fa'ala yaf'ulu, ada wazan af'ala yuf'ilu, dan ada wazan istaf'ala yastaf'ilu. Dan masih banyak wazan yang lain atau bab yang lain yang nanti insyaallah akan kita jelaskan di slide berikutnya. Kemudian ada istilah mauzun. Mauzun adalah kata yang dibandingkan dan disandingkan dengan wazan. Misalnya kata kataba adalah mauzun dari wazan fa'ala, dan yaktubu adalah mauzun dari wazan yaf'ulu. Kemudian ada juga istilah tasrif. Tasrif adalah perubahan kata dari bentuk asal atau kata kerja menjadi bentuk-bentuk yang lain. Misalnya dari fi'il madi, nanti berubah menjadi fi'il mudhari', kemudian berubah menjadi masdar, kemudian berubah menjadi isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, dan yang lainnya.
Itulah tadi istilah-istilah yang terdapat dalam ilmu sharaf. Ada wazan atau bab, ada mauzun, ada tasrif. Makna dasar setiap bentuk kata. Setiap bentuk kata memiliki makna dasar tersendiri. Bentuk kata fi'il madhi, fi'il mudhari, dan yang lainnya dari setiap bab atau wazan, meskipun ada yang berbeda baris dan penyusunannya, namun memiliki kesamaan makna dasar. Coba kita perhatikan contoh yang ada di layar. Ada kata nazara, kemudian ada kata kataba, yang merupakan bahagian atau ada di kolom fi'il madhi, yang mempunyai telah, yang mempunyai arti telah. Nazara telah melihat, kataba telah menulis. Kita lihat kolom fi'il mudhari yang zuru, yaktubu, yang mempunyai makna dasar sedang melihat, sedang menulis. Kemudian di masdar nazran, kitabatan, menjadi kata benda, penglihatan. Kitabah menjadi tulisan. Begitu juga ke fi'il amr, unzur, lihatlah, uktub, tulislah. Kemudian juga fi'il nahi, la tanzur, jangan melihat, la taktub, jangan menulis. Jadi makna dasar setiap kata itu hampir semua sama. Kalau fi'il madhi biasanya diartikan telah, kalau fi'il mudhari sedang, kemudian nanti masdar dia menjadi kata benda, kemudian isim fa'il menjadi pelaku, kemudian maf'ul menjadi objeknya, kemudian fi'il amr berupa perintah, dan fi'il nahi berupa larangan. Jenis tasrif nanti ada dua. Yang pertama adalah tasrif lugawi. Adalah perubahan kata yang didasarkan pada perubahan jumlah dan jenis pelakunya. Oke, biar lebih jelas kita lihat contoh yang ada di layar. Seperti katibun, tunggal, satu orang penulis. Kemudian dia berubah menjadi katibani atau katibaini, menjadi dua orang penulis laki-laki. Kemudian berubah menjadi katibuna atau katibina, menjadi penulis laki-laki yang jumlahnya banyak. Begitu juga katibah, katibatan, katibataini atau katibatun. Itu yang disebut dengan tasrif lugawi. Jadi perubahan kata berdasarkan jenis dan jumlah pelakunya. Itu bisa disebut dengan mufrad, musanna, dan juga nanti jamak. Itu tasrif lugawi. Kemudian jenis tasrif berikutnya adalah tasrif istilahi. Adalah perubahan kata yang didasarkan pada perbedaan bentuk katanya. Seperti kataba, yaktubu, kitabatan, katibun, maktubun, uktub, la taktub. Jadi dia adalah timbangan dari bab itu sendiri, ya. Kalau lugawi berdasarkan jumlah atau jenis, kalau istilahi berdasarkan pada perbedaan bentuk kata. Ada fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, kemudian fi'il nahi, dan yang lainnya. Nah, inilah gambaran umum ilmu sharaf. Ada tasrif, ada sulasi, ada rubai. Sulasi itu adalah fi'il yang mempunyai 3 huruf. Rubai adalah fi'il yang mempunyai 4 huruf. Yang mana nanti masing-masing daripada jenis ini akan terbagi lagi. Ada yang disebut dengan sulasi mujarrad, ada yang disebut dengan sulasi majid. Begitu juga rubai. Ada rubai mujarrad, ada rubai mazid. Mujarrad artinya tidak ada tambahan. Kalau majid ada tambahan. Kalau sulasi mujarrad, dia jumlah itunya, jumlah babnya atau jumlah wazannya itu ada 6. Kalau sulasi mazid nanti dibedakan lagi. Ada mazid
dengan satu huruf, ada mazid dengan dua huruf, biharfain, ada yang dengan tiga huruf. Jumlahnya kurang lebih nanti ada 12. Begitu juga rubai. Ada rubai mujarrad, ada rubai mazid. Ya, mazid ada biharfain, ada yang nanti dengan biharfin, satu huruf dan dua huruf. Inilah nanti yang akan harus kalian hafal atau kalian pahami sehingga kalian bisa menimbang atau memasukkan setiap kata yang kalian dapatkan di kamus untuk kalian masukkan. Apakah dia masuk sulasinya majid atau mujarrad, atau nanti rubai dan sebagainya. Wazan tasrif sulasi mujarrad. Sebagaimana di slide sebelumnya kita jelaskan bahwasanya wazan tasrif sulasi ada 6 bab. Yang perlu diperhatikan adalah perubahan bentuk dari fi'il madhi ke fi'il mudhari'nya. Yang nomor 1 lihat. Fa'ala yaf'ulu. Ain dan lamnya. Fa'ala fathah. Kemudian ketika jadi mudhari' yaf'ulu dengan dhammah. Nanti akan berpengaruh ke fi'il amr. Ya. Jika fi'il mudhari'nya dhammah, maka fi'il amarnya pun dhammah, uf'ul. Yang nomor 2 fa'ala yaf'ilu. Masih sama depannya fa'ala, tapi di fi'il mudhari'nya dia kasrah, yaf'ilu. Maka ketika fi'il amarnya pun berubah jadi if'il kasrah. Ada juga fa'ala yaf'alu. Ini fathah. Di sini tadi dhammah, di sini kasrah, di sini fathah. Lihat fi'il amarnya berubah menjadi fathah, if'al. Kemudian juga ada fa'ila yaf'alu. Lihat fi'il amarnya if'al. Kenapa? Karena fi'il mudhari'nya fathah. Kemudian ada fa'ula yaf'ulu. Ya. Ainnya, ain fi'ilnya dhammah. Maka kalau ain fi'ilnya dhammah, maka fi'il mudhari'nya pun sama, yaf'ulu. Kemudian terakhir fa'ila yaf'ilu. Fi'il amarnya if'il. Inilah bab yang harus kalian pahami, kalian hafal, sehingga nanti ketika mendapatkan satu kata di dalam kamus atau di dalam ketika membaca kitab, kalian bisa memasukkan apakah dia masuk ke bab fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, atau fa'ila yaf'ilu. Misalnya seperti daraba. Masuknya di mana? Daraba yadribu. Dan semuanya itu hanya bisa diketahui dari kamus. Kemudian wajan tasrif sulasi mazid. Fi'il yang asalnya 3 kemudian ditambah. Ada fa'ala, fa'ala, af'ala. Ini penambahan masih satu huruf. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Fa'ala yuf'ilu mufa'alatan. Af'ala yuf'ilu if'alan. Ini harus dihafal, ya, harus dihafal. Karena ini adalah standar perubahan bentuk kata. Ya, karena hampir semua kata itu bisa dimasukkan ke wazan ini. Ya, sama dengan sulasi mujarrad tadi. Kemudian tafa'ala yatafa'alu, tafa'ala yatafa'alu, ifta'ala yafta'ilu. Tambahan in fa'ala if'ala, tambahan yang 5 ini tambahan 2 huruf. Kemudian yang terakhir, yang 4 ini ada tambahan 3 huruf. Ini tambahan 1 huruf, tambahan 2 huruf, tambahan 3 huruf. Dan ini semua harus kalian hafal. Hafal dan dipahami. Perubahan dari bentuk kata. Dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, dan seterusnya. Karena kalau kalian memahami ini, nanti akan mudah untuk menimbang atau membandingkan kata-kata yang lain yang kalian ketemukan di kamus atau di kitab-kitab yang kalian baca. Kemudian ada wazan tasrif rubai mujarrad. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan mufa'ilun dan sebagainya. Cuma ada 1. Kemudian ada wazan tasrif rubai mazid.
itu ada 3 macam. Ya. Nanti tinggal dihafal nanti, tapi nanti kita di awal-awal nanti cuma belajar sulasi mujarrad ya, karena jumlahnya juga 6 dan itu harus benar-benar dikuasai. Kemudian nanti tambahan lagi di sulasi mazid jumlahnya sekitar ada 12, itu juga harus benar-benar dikuasai karena akan membantu kalian ketika belajar bahasa Arab. Sebagaimana tadi dijelaskan di awal, ini adalah ilmu penting, tapi banyak santri yang menganggap mudah ilmu ini karena cuma sekedar menghafal, tapi mereka tidak mengerti isi yang sesungguhnya dari pelajaran saraf ini. Pelajaran saraf sesungguhnya adalah agar kita mengetahui asal kata itu sendiri, sehingga ketika kita menemui kata itu di dalam satu kitab, kita akan mudah untuk mencari di kamus. Misalnya seperti kata masjid. Kata masjid, ketika kita tidak mengerti ilmu saraf, maka kita mungkin akan mencari di huruf mim. Ya mungkin ada sebagian kamus yang seperti itu, tapi sebagian besar kamus dia tidak akan menulis masjid itu di huruf mim. Kita harus tahu dasar katanya dulu. Apa? Masjid asal katanya adalah sajadah. Maka kita harus cari di huruf sin. Baru nanti kita akan ketemu kata masjid. Apalagi dengan kata-kata yang lain yang nanti akan banyak perubahan-perubahan. Kalau tidak mengerti ilmu saraf, maka akan susah untuk mendapatkan kata tersebut di dalam kamus. Oke, mungkin itu pertemuan pertama kita di dalam ilmu saraf. Mohon dipahami dulu konsepnya sebelum nanti kita akan masuk di pertemuan berikutnya dengan penjelasan-penjelasan tentang setiap bab atau setiap wazan yang akan kita pelajari dan kita pahami bersama-sama. Terima kasih atas segala perhatian. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.